Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah dalam Kristus Yesus, berkatilah hati dan pikiran kami masing-masing, sebab kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah untuk minggu kita yaitu tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dan dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbagi adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dalam pelaksanaannya. Pada umumnya, orang-orang mau berbagi adalah ketika dia dalam situasi lebih. Jika semisal saudara, kita dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan menderita atau hanya berkecukupan saja, apakah kita tetap mau berbagi kepada orang lain yang kondisinya lebih parah dari kita? Mungkin ada yang berkata, iya, saya mau tetap berbagi. Tetapi pastilah banyak juga yang mengatakan, bagaimana mungkin saya berbagi? Hidup saya saja pas-pasan. Kebutuhan juga hanya berkecukupan. Biarlah mereka yang kaya itu, yang memiliki harta lebih itu, memberikan bantuan. Kalau saya yang berbagi nanti, bisa-bisa saya menjadi semakin miskin dan menderita. Mungkin demikian jawaban kebanyakan orang, saudara, pada umumnya. Namun saudara, tidak demikian dengan jemaat Makedonia. Ini merujuk pada jemaat di Filipi, Tesalonika, Berea, dan lain sebagainya yang saudara dapat lihat dalam Kisah Para Rasul 16 dan 17. Yang mana saudara, hidup mereka menderita dan sangat miskin dalam harta, tetapi dalam hal kasih mereka sangat kaya. Dalam hal memberi mereka begitu kaya. Mereka dapat memberikan bantuan yang melebihi kemampuan mereka kepada jemaat di Yerusalem. Oleh sebab itu saudara, Paulus kemudian mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. Maka seharusnya juga kaya dalam berbagi kasih. Sebenarnya jemaat Korintus sudah berkomitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem, tetapi mereka lalai. Oleh sebab itu jugalah Titus diutus oleh Paulus untuk
menyelesaikan pelayanan kasih itu. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 hal melalui nas firman Tuhan ini yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah melayani dalam segala situasi. Melayani dalam segala situasi. Saudara-saudara yang terkasih, sering sekali situasi yang sulit membuat kita menjadi pelit, menjadi berhenti melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Sering sekali yang menentukan kita untuk melayani, menentukan kita untuk menolong sesama yang berkekurangan, yang menentukan kita berbagi adalah situasi. Jika situasi kita berlebih, kita mau berbagi. Namun ketika situasi berubah menjadi terpuruk, kita jadi mengalami keraguan untuk melakukannya. Atau bahkan saudara, yang lebih parah adalah ketika kita memiliki sesuatu yang berlebih dan patut dibagikan, kita malah tak mau memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita melalui nats ini bahwa melayani bukanlah karena tergantung situasi. Dari jemaat Makedonia kita perlu belajar bahwa memberi bukan semata-mata karena kita kasihan kepada orang lain. Memberi juga bukan karena kita sudah merasa berlebihan, melainkan karena mengikuti teladan Kristus. Oleh sebab itu saudara, melayanilah dengan sungguh dan lebih sungguh, sebab Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Yang kedua saudara, ambil bagian dalam pelayanan. Ambil bagian dalam pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sejauh ini sudahkah kita menyadari akan pentingnya ambil bagian dalam pelayanan? Atau sudah sejauh manakah kesadaran, motivasi dalam diri kita masing-masing tentang pentingnya ikut serta dalam pelayanan? Sudahkah kita turut aktif dalam berbagi kasih? Atau kita masih hanya menjadi penonton, bukan aktor? Kita hanya masih melihat-lihat, tidak ikut serta menjadi pelaku melakukannya. Saudara, suatu kesadaran yang amat tinggi dapat kita lihat ada pada jemaat Makedonia. Ayat yang keempat dikatakan di sana, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kita dapat melihat inisiatif yang ada pada diri mereka untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Bahkan mereka meminta dan mendesak, dikatakan di sana. Inilah saudara suatu karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka. Situasi yang sukar tidak membuat mereka menjadi lemah dalam pelayanan, tidak membuat mereka menjadi bersungut-sungut, tetapi mereka tetap setia dan sukacita untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhanlah yang memampukan kita bersikap seperti jemaat Makedonia. Biarlah semangat kita saudara untuk ikut serta mengambil peran dan bagian dalam pelayanan semakin tinggi. Ketidakpedulian dan rasa mementingkan diri sendiri, egoisme, haruslah kita hindari. Tetapi kasihlah yang kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang ketiga adalah kasih yang nyata dalam pelayanan.
1 Korintus 13 ayat yang pertama dikatakan di sana, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, perkataan tanpa kasih dan tindakan adalah sia-sia. Oleh sebab itu, dalam pelayanan tidak cukuplah hanya kata-kata semata bahwa kita merasa iba, kita mengasihi mereka, namun tindakan perbuatan nyata kita sama sekali nol atau tidak ada. Kita harus benar-benar bertindak nyata melalui apa yang ada pada kita. Ayat yang ketujuh dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mengapa Paulus, saudara, meminta mereka melakukan pelayanan kasih ini? Pertama, karena harta milik kita adalah karunia Tuhan. Kedua, memberi harus belajar dari apa yang Tuhan telah lakukan, yaitu Kristus yang kaya menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Ia datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita menerima keselamatan. Ketiga, memberi harus atas dorongan kasih, bukan karena perintah atau paksaan. Keempat, pemberian kita dimaksudkan supaya ada keseimbangan, yaitu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Serta di antara sesama jemaat ada kerinduan untuk saling melengkapi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, iman dan kasih kita kepada Kristus memang bukan hanya nyata melalui doa atau ibadah pribadi, tetapi juga tampak dalam kepedulian kita pada orang lain. Kepedulian yang terwujud, terrealisasi melalui pertolongan. Hari ini pemahaman kita diperbaharui. Memberi bukan hanya karena berlebihan dan supaya orang lain mendapat keringanan, namun memberi agar terjadi keseimbangan. Saudara, teladan dari jemaat-jemaat Makedonia menyadarkan kita bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak menolong orang lain, karena itu adalah bukti kasih nyata ketika kita mau menolong orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa, bahwa tidak semua kita bisa melakukan hal yang besar untuk menolong orang lain, tetapi kita semua dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar untuk menolong orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu agar kami melayani dengan penuh kasih. Tuhan, mampukanlah kami dalam kehidupan kami. Kami sadar akan keterbatasan kami. Kami sadar akan kelemahan kami. Tapi dalam kelemahan kami itu, kami kuat oleh karena kuasa dan anugerah-Mu. Berikan Tuhan, tanamkan kasih yang murni bagi kami semua, agar kami senantiasa saling menolong, saling membantu dengan tindakan yang nyata. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap penginjil, misionaris, evangelis, pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, sintua, dan semua umat-Mu Tuhan yang memberitakan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan, senantiasa memberikan hikmat dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan.
Ampuni kami atas dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-Mu. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan iman kepercayaan kita. Selamat melayani buat saudara semua. Jangan lupa tetap dukung channel kita dengan subscribe, like, komen, agar semakin banyak tersebar channel-channel di media sosial yang memberitakan Injil Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang termuliakan. Terima kasih. Shalom.